Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada kuliah online akuntansi manajemen di pertemuan ketiga. Ya, jadi kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu tentang analisa hubungan biaya, volume, dan laba. Tapi sebelum kita masuk materi baru, saya akan ulang sedikit mengenai beberapa bahan yang ada di materi kemarin. Silakan disimak. Oke. Pada pertemuan 2 minggu sebelumnya kita membahas mengenai perilaku biaya. Jadi saya akan ulang sedikit mengenai istilah-istilah di dalam perilaku biaya, dan ini nanti bisa kalian catat. Ini akan saya rekam dalam video. Video ini saya share di YouTube dan di Google Classroom. Oke. Jadi perilaku biaya berdasarkan perilakunya bahwa di dalam akuntansi manajemen kaitan hubungan dengan perubahan volume kegiatan, maka biaya dapat dibagi menjadi 3. Yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kemudian untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, baik biaya tetap maupun biaya variabel harus dipecah menjadi beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap terdiri dari committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Kemudian biaya variabel dipecah menjadi 2, yaitu engineer variable cost dan discretionary variable cost. Sekarang kita bahas satu-satu pengertian biaya tetap. Langkah-langkah untuk menentukan apakah elemen keuangan yang ada di akuntansi manajemen yang nanti misalnya ditemukan di laporan keuangan internal itu, supaya kita bisa mendefinisikan mana yang masuk biaya tetap dan mana yang masuk ke biaya variabel. Oke. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume untuk suatu kegiatan tertentu. Besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metodologi serta strategi manajemen perusahaan itu sendiri. Berikutnya adalah committed fixed cost. Committed fixed cost yaitu sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari kepemilikan pabrik, equipment atau peralatan, dan organisasi pokok. Perilaku biaya ini merupakan semua biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi tujuan jangka panjangnya. Contohnya apa? Yaitu biaya depresiasi atau penyusutan, pajak bumi dan bangunan, sewa asuransi, dan gaji karyawan utama atau gaji karyawan tetap. Berikutnya discretionary fixed cost atau juga disebut manage atau program cost. Yakni merupakan biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala. Biasanya bentuknya tahunan dan secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan. Dan B, yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dan keluaran, yang diukur dengan volume penjualan, jasa atau produk. Contoh biaya-biaya ini adalah biaya riset dan pengembangan atau research and development, biaya advertising atau iklan, promosi, penjualan, biaya program, latihan karyawan, biaya konsultasi. Discretionary fixed cost dapat dihentikan sama sekali pengeluarannya atas kebijakan manajemen. Jadi ini program biaya yang sifatnya sudah dianggarkan atau ditetapkan pemakaiannya secara tertentu. Tergantung dengan kebijakan strategi dari top manajemen itu sendiri. Berikutnya biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan tetap dengan adanya perubahan volume kegiatan. Engineer variable cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu. Merupakan biaya yang antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan erat dan nyata. Contohnya biaya bahan baku. Discretionary variable cost, yakni merupakan biaya yang masukan keluarannya memiliki hubungan yang erat, namun tidak nyata bersifat artifisial.
Jika keluaran berubah, maka masukan akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Namun jika masukan berubah, keluaran belum tentu berubah. Contohnya biaya iklan. Biaya semi variabel, yakni biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Nah, bagaimana menentukan pola perilaku biaya? Ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Jadi supaya kita tahu elemen-elemen biaya yang ada di akuntansi ini masuk ke elemen biaya yang mana, kita harus menerapkan 3 faktor, atau kita harus menganalisa 3 faktor sebelum kita menentukan apakah elemen-elemen biaya yang kita selidiki itu masuk ke biaya semi variabel, apakah masuk biaya variabel atau biaya tetap. Pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Biaya ini merupakan variabel tidak bebas atau dependent variabel dan biasanya dinyatakan dengan simbol Y. 2, harus dipilih variabel bebas atau independent variabel, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi secara matematis. Fungsi tersebut dinyatakan Y sama dengan Fx. Ini sama dengan persamaan matematis. Kalau kalian pernah dulu belajar di matematik waktu SMP atau SMA, Y sama dengan Fx. Jadi Y merupakan fungsi dari X. Kemudian 3, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan atau relevant range of activity, di mana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Metode yang digunakan itu ada 3, seperti kita sudah bahas kemarin, yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah, kemudian metode biaya cadangan, dan satu lagi metode least square atau biasanya dikenal dengan metode linear ya. Jadi benar-benar menggunakan rumus penaksiran regresi linear atau metode least square. Semua persamaan biaya yang kita mau perkirakan itu semuanya menggunakan penaksiran fungsi linear, di mana tadi fungsi linear itu masuknya dengan rumus yang sudah kita sama-sama pernah belajar dulu waktu kita di sekolah menengah dulu, Y sama dengan Fx. Nah, pendekatannya dibagi menjadi pendekatan historis, ya. Di mana sudah tadi saya bahas sebelumnya, atau sudah pernah kemarin saya ajarkan ke kalian. Pendekatan secara historis dibagi menjadi beberapa metode, yaitu pertama metode titik tertinggi dan titik terendah. Ini ada contoh soalnya, nanti kalian bisa coba-coba kerjakan. Ya, di mana kita hanya memperhatikan di sini yang mana titik tertinggi, yang mana titik terendah. Kita cari biaya variabelnya berapa, itu seperti rumus kemarin. Oke. Dan nanti diperoleh biayanya Y sama dengan 200.000 plus 100X. Ini nanti kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa langsung bahas di Zoom, kuliah online di Zoom ya. Oke. Kemudian berikutnya metode biaya berjaga atau standby cost method. Metode ini mencoba menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara. Jadi produknya sama dengan 0. Contoh, berdasarkan data di atas, misal pada tingkat reparasi dan pemeliharaan 8.000 jam mesin per bulan, dikeluarkan biaya sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan menurut perhitungan, apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya reparasi tetap harus dikeluarkan sebesar 400.000. Maka penentuan biaya variabel dan tetap dapat ditentukan sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan pada tingkat 8.000 jam mesin berjalan itu sebesar 1 juta. Kemudian biaya tetap yang harus dikeluarkan, ini konstan ya, biayanya konstan, adalah sebesar 400.000. Jadi di sini kita peroleh selisih. Selisihnya sebesar 600.000. 1 juta dikurang 400.000. Dengan biaya variabel per jam, itu 600.000 ya dikurang 8.000, karena
mesinnya kita asumsikan mesinnya setelah beroperasi selama 8.000 jam. Jadi kita mesti tahu dulu berapa biaya per jamnya. Jadi kita harus tahu biaya variabel per jamnya. Maka itu kita peroleh 6.000 dibagi 600.000 dibagi 8.000 sama dengan Rp75 per jam mesin. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A plus BX. Ingat fungsi linear. Nah, di mana A-nya adalah biaya variabel, biaya tetapnya atau biaya berjaga. Ini standby cost-nya. Atau boleh kita sebut juga fixed cost lah. Fixed cost untuk perawatan mesin itu, di mana mesin itu pasti punya biaya untuk schedule maintenance yang mau nggak mau rutin harus dilakukan. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam variabel A. Sedangkan untuk B-nya kita hitung adalah biaya variabel per jam. Diperoleh dari mana? Yaitu biaya total selama mesin itu berjalan, di mana pada soal ini mesin telah berjalan sebanyak 8.000 jam dengan biaya 1 juta. Kemudian dia punya biaya tetap untuk maintenance juga, itu sebesar 400.000. Maka kita harus cari selisihnya. Nah, selisih ini disebut dengan biaya variabel. Di mana biaya variabel ini harus kita cari lagi, berapa sih biaya variabel per jamnya. Nah, karena mesin ini sudah berjalan sebanyak 8.000 jam, maka kita harus membagi dong. Selisih sudah kita dapat 600.000 dari 1 juta dikurang 400.000. Ya. Kemudian 600.000 ini asumsi biaya variabel setelah dia beroperasi selama 8.000 jam. Maka kita harus tahu sejamnya berapa, jadi 600.000 dibagi dengan 8.000. Sehingga kita peroleh nilainya adalah Rp75 per jam mesin. Lalu kita peroleh persamaan biaya, fungsi biaya reparasi. Fungsi biayanya adalah, persamaan fungsi biayanya adalah Y sama dengan 400.000 plus 75X. Nah, yang terakhir, metode kuadrat terkecil atau least square methods. Ini disebut juga metode persamaan garis regresi. Ya. Jadi kita menggunakan pengurangan kuadrat. Rumus ini pure rumus ya. Artinya ini benar-benar murni rumus. Kalian harus tinggal kalian masukin aja sesuai dengan. Cuman yang paling penting di sini saya tekankan, kalian harus bisa menentukan yang mana variabel X-nya dan mana yang variabel Y. Nah, seperti di soal tadi, ini kan sudah kalian lihat nih, ini mengacu pada soal yang di atas. Kurang lebih hampir sama. Cuma kita bikin tabel lagi. Nah, kita lihat di sini. Rumusnya adalah B sama dengan N dikali sigma XY. Sigma itu apa? Jumlah. Ingat ya, sigma adalah jumlah. X kali Y. XY adalah perkalian antara konstanta yang kita asumsikan untuk sebagai X dan Y. Di mana cara menentukannya? Nanti lihat di bawah. Saya mau jelasin rumusnya dulu. Oke, kemudian dikurang sigma X atau jumlah dari X keseluruhan dikali sigma Y. Dibagi dengan N. N ini banyak bulan atau banyak periode yang kita hitung. Untuk soal ini kita misalkan adalah 12. Maka ini sudah pasti sama dengan 12. Dikali dengan sigma X kuadrat. X-nya kita kuadratkan, baru kita jumlahkan. Sigma itu adalah jumlah. Kemudian, ini harus hati-hati ya. Bedakan antara sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Kalau ini kita harus kuadratkan dulu, baru kita jumlah. Sedangkan ini, kita jumlah dulu, baru kita kuadratkan. Untuk yang ini nih, perhatikan baik-baik. Nanti, supaya tepat benar menghitungnya. Bila kita salah melihat atau membaca soal, maka kita akan salah menghitung, otomatis hasil yang kita peroleh pun akan salah atau keliru. Oke? Berikutnya adalah bagaimana kita menentukan variabel A di metode least square ini. Di mana A sama dengan sigma Y minus B dikali sigma X dibagi dengan N. Jadi kita jumlahkan dulu nih Y-nya, baru kita tentukan dulu Y-nya berapa di per periode, baru kita jumlahkan. Baru B-nya dari mana, Pak? Oke, B-nya dari hitungan yang pertama kita buat. Pasti kita sudah bisa dapat dari hitungan yang pertama ini. Kita masukkan nilai B-nya ke sini. Dikali dengan sigma X.
Ya. Jadi untuk memudahkan kalian nanti, saya sarankan kepada kalian nanti pada saat kalian kuliah online Zoom, nanti di jam 7 atau habis Isya ya, tolong kalian buka Microsoft Excel. Jadi kita coba latihan soal, supaya kita tahu bagaimana cara menghitung rumus persamaan biaya ini. Dan ini harus paham, karena nanti di ujian keluar. Harus benar ya. Kalau salah ya, nggak dapat nilai dong. Gitu ya. Oke, lanjut. Berarti rumus A adalah sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi dengan N. N adalah jumlah periode yang kita amati. Oke, di sini kamu bisa lihat, ini kita periode berjalannya sebanyak 12 bulan. Diketahui masing-masing biaya reparasi dari mesin itu, ini dalam ribuan rupiah. Ini disederhanakan ya. Jadi, please, tolong dipahami. Dan harus paham. Kalau bingung kenapa Pak gini? Nah, ini namanya penyederhanaan table supaya angkanya nggak ribet. Gitu ya. Ini dalam ribuan rupiah. Oke, bisa kita lihat ini sudah ditentukan ya. Baik biaya reparasi pemilikan, biaya reparasi maupun biaya jam mesin itu sudah ditentukan. Nah, ini dari mana nih Pak? Nah, itulah saya bilang. Tentukan dulu, kita mau menentukan apa sih? Gitu kan? Kita mau menentukan persamaan biaya. Maka yang kita jadikan dia, karena persamaan biaya yang kita tahu, saya dari berkali-kali saya bilang dari pertemuan yang pertama, ketika kita membahas perilaku biaya, kita dekati dengan persamaan linier. Maka persamaan biaya itu seolah-olah merupakan seperti persamaan linier dalam matematika, di mana biaya itu adalah Y plus A dikali BX. Maka yang jadi biayanya apa kira-kira? Yang menjadi konstanta Y-nya atau menjadi simbol Y-nya. Ya jelas yang biaya. Maka kita langsung tulis di atas tabel itu Y. Kemudian untuk menentukan biaya, faktor yang berpengaruh itu apa? Biaya sangat tergantung pada apa? Jam mesin. Kalau untuk kasus ini adalah jam mesin. Nanti bisa terjadi berbeda lagi di kasus lain. Cuma untuk kasus ini adalah kita menghitung biaya reparasi per jam mesin, maka jam mesin itu adalah sebagai dependent factor atau faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kenaikan atau penurunan dari biaya reparasi itu sendiri. Makanya jam mesin kita asumsikan adalah X. Nah, baru deh kita kaliin. X ini adalah X dikali Y, nah, dapat segini. Kemudian dapat X kuadratnya berapa. Baru kita jumlahin. Nah, semua ini akan mudah dilakukan dengan Excel. Nanti seandainya UTS kita menggunakan online, saya akan minta kalian buka masing-masing dari kalian, dan saya akan pantau langsung, kita akan ujian online. Masing-masing buka Excel, dan saya mau lihat cara menghitungnya per orang. Nah, saya bisa tahu apakah kalian paham atau enggak. Gitu ya. Nanti ada, tenang aja. Saya bisa pantau satu-satu. Oke. Kita hitung. Nah, ini sigma-nya berapa? Nah, ini dari mana, Pak? Ya, ini dari jumlah. Kan saya bilang, sigma itu jumlah. Jumlahin satu-satu tuh. Susah kan kalau pakai satu-satu dijumlahin atau pakai kalkulator, ribet. Makanya saya bilang nanti pada saat kita kuliah, coba nanti buka Excel. Dan kemungkinan besar nanti kita ujian UTS secara online, karena kebijakan keadaan darurat ini diperpanjang sampai 16 Mei, setahu saya. Gitu ya. Ini juga, sigma X sama dengan 66.000. Dari mana? Ya, sigma itu dijumlah. Oke, saya tegaskan sekali lagi, sigma itu artinya notasi penjumlahan dari masing-masing periode. Ini juga sama. Ini kalian bikin dulu. Di periode 1, X kalinya berapa? 2 berapa? Sampai 12 baru dijumlahin. Kemudian juga sama, X kuadrat. Dikuadratin dulu baru dijumlah. Nah, sekarang berapa B-nya? Ya udah tinggal dimasukin. N dikali sigma X, Y. Oke, N 12 dikali segini, gitu kan? Nih, di sini. Dikurang sigma X dikali sigma Y. Per N dikali 12 dikali sigma X kuadrat, itu kan? Minus sigma X dikuadratkan. Nah, berapa tuh? Nah, dapatlah sekian, A dan B. Sehingga dapat fungsinya, fungsi linearnya adalah 79.000
270 per bulan. Nah, dapat. Coba nanti latihan hitung sedikit-sedikit. Ya, coba nanti pas lagi di Zoom, saya mau coba latihan soal. Kita latihan dari soal yang ada. Saya perhatikan belum terlalu banyak yang paham mengenai hitung-menghitung ini. Jadi saya mau supaya kalian bisa benar-benar basic menghitung tuh, ngerti bagaimana meletakkan notasi-notasi dan simbol di tempat yang tepat. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, ini ngulang sedikit ya. Gimana variable costing itu apa? Jadi apa bedanya full costing dan variable costing? Nah, kalau full costing, kalau saya ulang sedikit, bagaimana menentukan klasifikasi biaya overhead, ya, kemudian HPP dengan metode akuntansi standar gitu. Membebankan semua unsur biaya produksi baik yang bersifat tetap maupun variabel kepada produk dan jasa. Sedangkan variable costing membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Kemudian biaya tetap diperlakukan sebagai HPP atau harga pokok produksi. Jadi unsur biaya tetap diperlakukan bukan sebagai HPP. Gitu, bukan sebagai HPP. Gitu. Sebentar. Oke. Jadi metode variable costing, saya ulang, membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja, di mana unsur biaya tetap diperlakukan bukan sebagai HPP, tetapi sebagai unsur biaya periodik yang lebih erat dengan periode akuntansi. Pada metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap langsung diakui sebagai biaya saat terjadinya biaya. Metode variable costing memperlakukan biaya overhead pabrik sebagai biaya periodik, sehingga langsung diakui sebagai pada saat terjadinya. Sehingga pengertian biaya periodik pada metode full costing adalah semua biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi. Sedangkan metode variable costing adalah di mana biaya periodik adalah biaya yang bersifat tetap. Perbedaannya, terutama dasar yang digunakan dalam klasifikasi biaya. Pada metode full costing, biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada di dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, administrasi, dan hukum. Sedangkan pada metode variable costing, digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap volume kegiatan. Pada perhitungan laba rugi, metode full costing digunakan istilah laba kotor, yaitu kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Sedangkan pada metode variable costing dipergunakan istilah margin kontribusi, yaitu kelebihan hasil penjualan dari biaya-biaya variabel. Contoh laporannya bisa kalian lihat di sini, di mana HPP dan harga pokok hasil penjualan dan harga pokok penjualan masuk ke kredit, ya kan? Baru kita dapat namanya laba kotor. Ya, ini dikurangin nih. Hasil penjualan dikurang HPP dapat laba kotor. Kemudian biaya pemasaran dan biaya administrasi umum itu masuk ke biaya beban-beban lainnya. Nah, ini mengurangi sehingga nanti kita peroleh laba bersih. Ini laporan laba rugi standar. Kalau dengan metode variable costing, maka hasil penjualan ini kita pengurangi, kita bagi menjadi dua, yaitu yang mana masuk biaya variabel gitu kan, yaitu adalah HPP, biaya pemasaran variabel, biaya admin umum dan variabel. Dia mengurang sehingga kita peroleh pertama adalah sebelum dia menjadi laba bersih namanya adalah margin kontribusi. Baru kita kemudian masukkan biaya beban-beban atau biaya beban ya. Di mana situ ada biaya overhead pabrik tetap, kemudian biaya pemasaran tetap, administrasi umum tetap. Ini untuk biaya tetap. Semuanya biaya tetap. Nah, setelah dikurangin baru dia dapat laba bersih.
Begitu kurang lebih. Nah, ini keunggulan sudah nggak usah saya bahas lagi. Ini saya mau bahas bagaimana cara menentukannya. Nanti ada sedikit soal. Mungkin nanti masuk tugas ya. Nanti kan saya buat soalnya. Oke, next. Sedikit akan saya overview mengenai materi yang kita bahas hari ini, yaitu analisa hubungan biaya dan laba atau cost volume profit. Hubungan antara biaya, volume, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada profit atau laba yang akan datang di perusahaan. Pada dasarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba atau profit, yaitu biaya, harga jual, dan volume. Ini siklusnya ya, volume produksi, biaya, harga jual, volume jual. Nanti kalau ngerti kita bisa tanyakan di kuliah online Zoom. Kemudian biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk dan jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi, dan pada gilirannya besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Ini sudah pernah kita bahas, ini hanya mengulang sedikit. Nah, kita masuk ke analisis impas. Analisis break even, analisis impas, atau bagaimana kita melihat kapan sih kita memperoleh biaya impas ketika kita memproduksi suatu barang, atau mungkin kalian sudah pernah dengar istilah namanya break even point ya. Jadi merupakan apa sih pengertiannya secara akuntansi manajemen? Merupakan salah satu bentuk analisa hubungan antara biaya, volume, dan laba yang digunakan sebagai suatu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba atau profit. Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam analisa impas, yaitu teknik aljabar, di mana ditentukan dengan sebuah penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Jika diketahui harga jual per unit sama dengan P, unit yang dijual atau diproduksi sama dengan X, biaya tetap total sama dengan A, biaya variabel total sama dengan B. Secara aljabar, impas dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan A per P minus B, P dikali X sama dengan A per 1 minus B per P. Sehingga kita sederhanakan lagi. Impas atau break even, jadi kapan sih kita mengeluarkan biaya untuk memproduksi barang? Itu yang kita sudah kenal di akuntansi biaya, harga pokok produksi. Nah, kira-kira kita bisa memperkirakan kapan kita dapat balik modalnya. Di unit setelah terjual berapa unit barang, kita mendapatkan balik modal. Kalau pengertian secara awamnya begitu. Nah, itu kita bisa hitung dengan rumus ini. Impas per unit adalah biaya tetap total dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Itu adalah impas bila kita ingin mengetahui kapan kita balik modal setelah menjual berapa unit. Seperti contoh, misalnya kamu seorang pengusaha properti, bangun satu rumah, misalkan dibutuhkan HPP-nya mungkin sekitar 500 juta. Dengan biaya tetapnya udah kamu kalkulasikan, misalnya biaya tetap untuk membuat rumah itu katakanlah sekitar 300 juta. Kemudian biaya variabelnya mungkin ya kita asumsikan 200 juta. Kemudian rumah itu kamu jual dengan harga 1,2 miliar. Kira-kira akan balik modalnya setelah berapa unit rumah kamu jual? Kan bisa kamu hitung kan. Nah, biaya tetapnya tadi diketahui berapa? 300 juta. Berarti 300 juta per. Gitu. Harga jual per unit rumah itu misalnya kamu jual sebesar 1,2 miliar. Berarti 1,2 miliar dikurang dengan biaya variabel adalah 200 juta. Nah, itu kita hitung. Nanti dapat kira-kira berapa unit terjual, baru kita bisa balik modal. Nah, ini contohnya nih, hampir sama dengan tadi. Nah, kalau sudah tahu unitnya, bisa juga kita dapat nilainya berapa sih, nilai balik modalnya berapa sih, gitu ya. Bisa juga kita ketahui seperti itu.
Nah, untuk mengetahui nilai impas dalam rupiah, nih rumusnya. Di mana biaya tetap total dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Ini balik-balik rumus aja. Oke. Asumsi di analisa impas atau break even, 1, harga jual per unit tidak berubah-ubah. Jadi, periode bulan pertama kamu jual rumah sampai bulan 12 atau bulan Desember, sama. Contoh ya. Gimana kalau terjadi resesi atau krisis berubah? Ini nggak bisa dipakai. Ini hanya berlaku pada kondisi ideal di mana harga jual per unit tidak berubah. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. 3, biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. 4, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. 5, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Oke, ini saya bahas sedikit mengenai teknik grafik. Cuma saya mau tekankan dulu, saya akan bahas di sini supaya kalian bisa, saya pengen pastikan kalian benar-benar lancar menghitung. Untuk teknik grafik akan saya skip dulu, cuma saya akan sajikan di video presentasi ini. Ini teknik grafik, di mana teknik grafik merupakan, titik impas ini merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak. Di mana sumbu tegaknya adalah penjualan biaya dalam rupiah, dan sumbu datar volume penjualan per produksi dalam unit. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan, penjualan per produksi dalam jarak kapasitas tertentu. Contoh, harga jual per unit adalah 2.000. Biaya variabel per unit adalah Rp500. Biaya tetap total dalam jarak kapasitas 0 sampai 200 unit adalah Rp180.000. Kita bikin tabel seperti ini. Ya. Baru lanjut kita bikin grafik. Nah, nanti kita bahas ini. Saya mau tekankan dulu untuk menggunakan metode analisa break even dengan menggunakan rumus tadi. Nah, berikutnya adalah analisa persamaan biaya, volume, dan laba. Di mana ini mencari hubungan antara cost, volume, dan profit, atau biaya, volume jual, dan keuntungan. Rumusnya apa? Total penghasilan sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel plus laba. Bila dibuat sebagai rumus aljabar atau matematik, maka menjadi PX plus A plus BX plus C, di mana C ini adalah sama dengan laba. Contoh, penentuan impas dengan menggunakan persamaan biaya volume laba. Ini teknik menentukan impas yang terakhir atau ketiga ya. Jika diketahui total penghasilan 2.000, total penghasilan tetap adalah 40.000. Biaya variabel per unit adalah 1.500. Maka 2.000x sama dengan 40.000 plus 1.500x plus 0. Sehingga 500x sama dengan, ini penyederhanaan ya, tarik sini, kurangin berarti jadi 500x, ini ke sini, tarik sini. Di plus jadi minus. Jadi 500x, 40.000 tetap. Berarti 500x sama dengan 40.000. Sehingga x-nya berapa? Ke sini dia, geser ke sini, berarti yang tadinya dikali menjadi dibagi. 40.000 dibagi 500 sama dengan unit. Apabila perusahaan menginginkan laba 30.000 dan jika harga jual dan biaya tidak berubah, maka volume penjualan produk harus sebesar, nah gitu. Nah, ketika labanya diinginkan 30.000, berarti faktor laba dimasukin ya. Sama dengan rumus tadi. 2.000x sama dengan 40.000 tambah 1.500x plus 30.000. Sehingga kita peroleh 500x sama dengan 70.000. X sama dengan 140 unit. Nah, ini kita main-main rumus aja ini. Nah, contoh soal nih. Ini buat latihan kalian. Coba nanti iseng-iseng kita kerjain ya, soal ini. Main ini nanti buat tugas, dua belakangnya. Oke, sekian dulu presentasi video dari saya. Nanti kalau ada yang tidak jelas atau kurang jelas, pada waktu kita kuliah online di Zoom, pukul kira-kira habis sisa,
nanti kita bahas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.